Ini ceritanya Pak. Ini ceritanya. Yang lebih masuk akal itu enggak masuk akal, kalau itu enggak masuk akal. Suatu saat. Kalau itu jawabannya rendah, Memang kami enggak pernah bahas Quran. Makanya saya tantang di gereja mana. Saya tanya ya, di gereja mana yang khotbah tiap minggu tuh ngebahas Muhammad sama Saya enggak ngomongin gereja. Buatkan videonya di gereja mana yang setiap minggu nih, saya tanya nih. Sama Muhammad, coba tantangan saya. Tak tantang ini Pak. Makanya Bang Edis, sebentar Pak Basori. Makanya Bang Edis mengatakan apa? Kami tuh enggak pernah ngapain bahas ini Pak. Ini gak payu dibahas di gereja, kira payu. Dari sampean. Nah, saya kasih tahu Bapak, suatu saat saya itu waktu itu belum masuk di dunia apologet Pak. Ya, saya belum jadi apologet. Saya tuh pergi ke teman saya di Jakarta. Dia bilang gini, "Kowe ngerti gak, Sof? Zamannya Ahok waktu itu, zamannya Ahok di demo. Rumahku ke dekat masjid toh, Sof. Tiap Jumat kowe ngerti gak? Toake disentorke ke tempatku. Kowe ngerti gak sih di khotbah kayak apa nek di masjid? Nggak ngerti, wong rumahku jauh teko masjid. Nggak pernah kedengeran kalau Jumatan. Wah, nek bahas ki Alkitab, Kristen, Ahok dibahas terus. Dia sampai bilang begini, aku ki mau pindah dari sini katanya. Terus aku mikir, mosok tuh orang Islam kayak gitu. Perasaan aku punya teman Muslim baik-baik tuh. Tiap Lebaran dulu aku selalu makan ini lontong opor waktu Idul Fitri. Sebentar, saya punya temen di jawabannya terlalu rendah. Bapak diam dulu. Saya punya teman itu banyak Pak, dan mereka juga tidak pernah mendesak saya di jalan yang sempit. Nah, kemudian suatu saat saya itu lagi kerja, saya mau ketemu klien saya. Waktu saya mau ketemu klien saya, karena itu hari Jumat jam 12 siang, dia masih Jumatan. Saya sambil nunggu, saya makan di warung. Saya lagi makan. Depan warung, itu depannya masjid, Pak. Lah karena pas Jumatan, toaknya itu lagi khotbah, saya denger, saya pas depannya kok. Saya lagi makan. Terus saya baru tahu, Pak, yang dikhotbahkan di masjid itu gini. Kita bersyukur, intinya begini ya. Bersyukur tidak seperti orang Kristen yang kafir, menyembah 3 Tuhan. Kita ini Tuhannya Esa dan satu. Ya, waktu saya mendengar itu, saya mulai berpikir, ki bener ki Jojo ki omongane koncoku, wong Islam ki nek neng masjid bahas iki bahas wong Kristen. Lalu saya pergi dong ke YouTube. Ternyata betul Pak, Ustadz Yahya Waloni, Abdul Somad di masjid Pak, saya yang dibawa bukannya Quran malah Alkitab. Makanya tadi Bapak dengar nggak si siapa tadi yang naik ke sini tadi, namanya siapa, mau jenengannya ki sopo sih mau? Saya nggak pernah disuruh jawab. Dia bilang, saya Muslim Bu, tapi saya lebih memahami Alkitab. Ya karena saya dibahas ki Alkitab. Mana giliran saya jawab mana? Giliran saya jawab mana? Tanya, Pak. Saya tanya, Pak. Ya. Saya tanya ya, kenapa dari mana Quran ini, Pak? Kok bisa tahu nama nabi-nabi di dalam Alkitab saya? Dari mana coba? Menurut Bapak? Karena apa? Karena itu wahyu dari Allah. Pak, di dalam Quran itu wahyu itu cuma ada 2, Pak. Kalau tidak wahyu si Hombeng, namanya Ini kamu framing namanya. Kamu itu framing. Itu nggak rasional. Jawaban kamu nggak rasional. Tetet, jawaban kamu nggak rasional. Wahyu cuma ada 2, Pak, di dalam Quran. Kamu nggak mendatangkan orang kualitas loh kalau itu. Iya, sama Anda itu tidak mendatangkan orang berkualitas. Iya, cuma ada 2 wahyu di dalam Quran Bapak. Wahyu Hombeng sama Wahyu Taufeng. Lo gitu Pak, betul. Anda itu tidak berkualitas kalau jawaban seperti itu. Coba saya Wahyu si Hombeng sama Wahyu itu apa? Saya tanya sama Bapak. Itu sungguh rendah. Menurut Bapak ini Wahyu. Kopiatul itu rendah sudah. Menurut Bapak tidak berkualitas. Ini Wahyu. Tidak berkualitas. Saya tanya, Wahyu itu apa? Tidak berkualitas kamu, sudah. Wahyu itu apa juga? Sudah tidak berkualitas. Loh. Kamu itu sudah tidak berkualitas. Ya sudah. Apa hak Bapak membahas Alkitab saya? Saya tidak boleh bahas Quranmu ini loh. Quranmu ini saja atau syair, kenapa saya tidak boleh bahas? Udah. Kamu itu salah, Sopiatul. Kamu itu salah. Kamu bilang wahyu si Hombeng, kamu itu salah. Kamu itu namanya hoak. Kamu itu namanya framing. Hei, Anda itu framing. Kok framing?
dalam Al-Quran Wahyu si Hombe. Ya, makanya di dalam Quran Indonesia ada dua, Wahyu si Hombe sama Wahyu Tobing. Tidak ada. Coba sebutkan di dalam Al-Quran. Wahyu ilahi, Dalam Al-Quran ilahi ada dari Hong ayat, Kong. ada Wahyu si Hombe terus Wahyu itu tidak ada. Loh, Pak, sekarang saya Ini tanya, apa buktinya orang kayak Muhammad kami ini Wahyu? akan rusak Indonesia. Saya tanya, Pak. Saya tanya. sama Orang-orang Bapak kayak Jokowi. Anda itu merusak Wahyu Indonesia. itu apa? Wahyu itu apa? Kamu mengatakan Al-Hayat Indonesia. Kami itu mengatakan Al-Hayat kasih tahu Indonesia, Bapak, ya. tetapi kamu merusak Indonesia. Saya ya, kasih tahu Bapak. Anda itu merusak Indonesia. Sudah, terima kasih. Yang merusak persatuan Indonesia adalah Kemenak. Kemenak mengambil ayat-ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran. Ya. Cabut ayat-ayat Alkitab saya dari tafsiran Kemenak yang ada sekarang ini secara online, Anda bisa lihat. Ya. Kemenak mencomot ayat Alkitab lalu merubah Alkitab saya yang mengatakan Periklitus, padahal tidak pernah ada di dalam ayat Alkitab saya ada kata Periklitus. Anda lihat sekarang Quran Kemenak. Ini saya tunjukkan sama Anda ya, Quran Kemenak. Ini penistaan agama besar dan harus dituntut ke Mahkamah Internasional. Saya kasih tahu Anda, Kemenak itu mengambil ayat-ayat Alkitab saya lalu menafsirkannya dengan sembarangan. Bahkan mengatakan dia begini, di dalam Alkitab Yohanes 14 ada kata Periklitus, tidak pernah ada di dalam ayat Alkitab saya Periklitus. Ya, lalu mereka mengatakan Periklitus ini artinya Ahmad. Di Departemen Agama telah memelencengkan, memelintir ayat Alkitab saya, bahkan mengatakan ada kata Periklitus, padahal nggak ada Periklitus, nggak ada teman-teman Kristen di Alkitab saya, Alkitab kita. Yang adalah Parakletos. Anda cari di semua manuskrip adanya Parakletos. Mereka mempelintir Parakletos menjadi Periklitus, lalu menafsirkan sendiri bahwa ini adalah Ahmad, katanya begitu teman-teman. Bahkan Departemen Agama, saya bisa tunjukkan Anda buku PPKN kelas 7. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen, Katolik, dan Protestan menyembah 3 Tuhan. Allah, Isa, dan Maryam. Coba bayangin teman-teman. Ini fitnah besar-besaran yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada agama Kristen. Lalu kemarin saya tanya kepada orang pemerintahan yang masuk di komal saya, termasuk di komalnya Bang RK dan di komalnya CP kalau saya nggak salah, saya lupa. Lalu saya tanya, bagaimana caranya kita bisa tuntut Kemenak ini untuk mencabut tafsiran ayat-ayat Alkitab dari Quran mereka? Wah, kalau negara yang melakukan itu nggak bisa, Bu Sofi. Karena yang melakukan penistaan, pemelintiran ayat Alkitab saya adalah negara Republik Indonesia. Catat ini, viralkan ini. Yang melakukan penistaan terhadap agama Kristen di Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia di bawah Departemen Kementerian Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saya bisa tunjukkan buktinya dan datanya. Anda bukan hanya bisa, Anda searching sendiri buku PPKN kelas 7. Ya, yang mengatakan orang Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan menyembah 3 Tuhan. Bahkan Anda bisa lihat di dalam tafsiran Departemen Kementerian Republik Indonesia Agama. Ini Kementerian Agama loh, bayangin. Memelintir ayat Alkitab saya, mengatakan di ayat Alkitab saya ada kata Periklitus, padahal nggak pernah ada di Alkitab kita kata Periklitus, teman-teman. Lalu saya bertanya, kalau pemerintah melakukan ini, kemana kita bisa komplain? Mereka bilang, tuntut saja, tuntut kemana? Lalu saya tanya, saya harus melakukan tuntutan kemana? Lalu orang pemerintah ini berkata, ya Bu, kalau Kementerian Agama yang melakukan itu tidak bisa Bu, karena itu kan pemerintah Bu. Pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah mendiamkan berbagai perusakan tempat-tempat ibadah Kristen, termasuk yang kemarin ini diviralkan tadi pagi oleh Bang Edis, betul? Dirusak. Mereka mengatakan tempat rumah pribadi nggak boleh, tempat beribadah. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Saya beribadah di rumah saya setiap hari. Anda kalau yasinan, saya tanya coba, Anda cek selidiki. Langgar-langgar masjid-masjid di Indonesia itu punya izin nggak? 70% masjid-masjid itu punya Islam, itu yang dibuka sebagai mereka.
itu nggak punya izin. Sebelah rumah saya dulu guru ngaji. Tiap sore itu anak-anak datang untuk ngaji di situ. Berisik, saya aja sampai dengar. Saya sampai bisa ngaji dulu waktu kecil. Apakah itu punya izin? Hah? Kalau mereka punya izin, teman-teman, saya loncat dari patung Liberty, saya kasih tahu. Ini Indonesia. Kenyataan dan fakta. Anda sudah mabuk agama. Makanya Bareskrim, saya kasih pesan sama Anda yang nonton sekarang ini. Bareskrim tuh katanya punya satu layar besar TV, nonton khusus apologet katanya, luar. Sekarang Bareskrim nonton tuh TikTok sama YouTube-nya Bang Edi sama YouTube-nya Al Hayat. Saya kasih pesan sama Densus 88 dan Bareskrim. Orang-orang seperti Edi, seperti saya, apologet itu bukan jangan diburu. Justru perlu direstarikan. Kenapa? Karena kami menekan jumlah terorisme di Indonesia. Coba Anda lihat itu. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus terorisme yang ada di Indonesia. Buku apa yang mereka baca? Buku apa yang mereka baca? Ini yang mereka baca. Karena membaca buku inilah dan membaca hadis-hadisnya, mereka menjadi telur. Dan buku ini itu menjadi bukti di pengadilan. Salah satu bukti di pengadilan. Ini buku ini nih. Salah satu bukti di pengadilan ketika teror-teror itu dihadapkan di sidang mahkamah. Ini nih, buku ini menjadi salah satu buktinya. Ini yang mereka baca, buku ini. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, nggak mungkin Anda akan ngebom itu. Nggak mungkin, teman-teman. Itu udah. Lihat perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia. Berdoalah bagi musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Ya, yang memecah belah persatuan Indonesia adalah fatwa MUI yang mengatakan haram mengucapkan selamat hari Natal. Betul nggak, teman-teman? Saya punya teman-teman Muslim di tempat kerjaan saya, dan mereka berlaku munafik. Mereka mengucapkan selamat Natal itu kepada kliennya. Tapi kepada kami, teman-temannya, yang satu peers, satu kerjaan, saya sampai heran. Kalau mereka lebaran, kita ucapin loh selamat Hari Raya Idul Fitri ya, selamat lebaran, selamat Idul Adha. Tapi kalau kita Natalan, mereka nggak pernah ngomongin. Kenapa? Saya dulu nggak ngerti, saya dulu bukan apologet kok. Begitu saya menjadi apologet, saya baru sadar akan keadaan Indonesia. Ternyata memang ada fatwa haram mengucapkan salam, mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Bahkan mereka tuh sebenarnya tidak boleh berteman dengan kami, orang Kristen. Terpaksa aja, kenapa? Satu kerjaan, satu bisnis bareng. Makanya dulu teman-teman saya Muslim itu di tempat kantor itu nggak pernah ngucapin selamat Natal. Nggak pernah ngucapin. Mereka ibadah sendiri, kita ibadah sendiri. Kenapa? Karena secara iman, secara agama, mereka menganggap kita ini kafir. Kafir. Teman-teman saya yang Cina nikah sama orang Muslim Indonesia, tiba-tiba orang Cina ini jadi berjenggot kayak bapak tadi loh, berjenggot supaya bidadari bergelantungan dikit. Nah, orang Cina kan kalau jenggotan kan cuma 1-2 muncir-muncir gitu toh. Karena nikah sama muslimah, ya toh. Orang Cina ini jadi jenggotan, pakai kopiah, begitu loh teman-teman. Ya? Itu yang memecah belah persatuan Indonesia. Mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran. Hapus itu. Ya, itu tuntutan saya. Penjarakan Zuma, bubarkan api, hapus. Ya, ayat-ayat Alkitab saya dari penafsiran Quran Anda. Maka saya akan hanya buat TikTok kuliner masak-masak sama mandi lumpur, saya kasih tahu kalian. Pak Petra Raja David, silakan. Ini Muslim Kristen, Pak.